Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nova Aprilia, mahasiswa farmasi Universitas Sanata Dharma. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mengedukasikan terkait cara penggunaan insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon utama yang mengendalikan glukosa dari darah ke dalam sebagian besar sel, terutama sel otot dan lemak. Tapi tetapi tidak pada sel sistem saraf pusat. Oleh karena itu, kekurangan insulin memainkan peran sentral dalam segala bentuk diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus merupakan kelebihan kadar gula dalam darah, di mana hormon insulin tidak mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, seringkali pada pasien diabetes membutuhkan insulin dari luar. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama persiapkan insulin pen. Bisa terlihat pada gambar, lepaskan penutup insulin pen. Jika insulin menggumpal, putarkan pen insulin sampai gumpalan hilang. Namun jangan dikocok. Cukup diputarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, buka kertas pembungkus dan jarum pen. Yang pertama, tarik kertas pembungkus pada jarum pen. Kemudian putar jarum insulin ke insulin pen. Lepaskan penutup jarum luar. Kemudian lepaskan penutup luar jarum agar jarum tampak. Kemudian dibuang penutup jarum ke wadah sampah. Kemudian selanjutnya, pastikan pen siap digunakan. Yang pertama, hilangkan udara di dalam pen melalui jarum. Kemudian putar tombol pemilih dosis pada ujung pen untuk 1 atau 2 unit. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian tahan pena dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis dengan mengamati keluarnya insulin. Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Kemudian tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Kemudian cara selanjutnya yaitu aktifkan tombol dosis insulin. Diputar sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Kemudian untuk selanjutnya pilih lokasi yang akan disuntikkan. Pastikan posisi Anda saat menyuntikkan insulin dalam posisi yang nyaman saat menyuntikkan insulin pen. Hindari penyuntikan di sekitar pusar. Lokasi penyuntikan yaitu di paha, perut, dan lengan atas. Untuk suntikan insulin, yang pertama genggam dengan menggunakan 4 jari. Letakkan ibu jari pada tombol dosis. Kemudian usap kulit dengan alkohol swab. Jadi sebelum digunakan, usap kulit dengan alkohol swab. Kemudian cubit bagian yang akan disuntikkan. Segera suntikan jarum pada sudut 90 derajat. Gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Klik dosis akan kembali ke 0. Biarkan jarum di tempat selama 5-10 detik untuk mencegah insulin keluar dari tempat injeksi. Jadi, ketika teman-teman menggunakan insulin pen, ketika teman-teman jarumnya sudah ditempelkan pada kulit, kemudian biarkan jarum ditempatkan pada lengan atau perut atau paha selama 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin keluar dari tempat injeksi. Kemudian hindari memijat atau menekan daerah bekas suntikan. Kemudian lepas cubitan. Maksudnya lepas cubitan seperti yang di awal tadi, caranya dengan mencubit seperti ini. Kemudian setelah selesai menyuntikkan insulin, kemudian lepas cubitan.
Kemudian selanjutnya persiapkan insulin pen untuk penggunaan berikutnya, yaitu lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman. Contohnya seperti kaleng kosong. Buang di tempat sampah. Simpan kembali insulin pen sesuai suhu yang tertera pada kemasan. Kemudian untuk penyimpanan insulin, bila insulin belum dipakai, sebaiknya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan disimpan pada lemari es bagian freezer. Jangan dibiarkan sampai insulin membeku. Kemudian, bila insulin sudah dipakai, disimpan pada suhu ruang 25-30 derajat Celcius. Cukup untuk menyimpan selama beberapa minggu. Jauhi dari sinar matahari langsung. Kemudian, waspada penggunaan insulin. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama kemungkinan pembentukan terjadi hipertrofi atau jaringan parut. Dapat terjadi jika pasien sering menyuntikkan pada daerah yang sama. Hal ini dapat membuat terjadinya scar pada jaringan lemak atau jaringan perut, karena dapat mengganggu penyerapan insulin. Kemudian yang kedua, pembentukan lipohipertrofi. Hal ini dapat terjadi pada pasien DM jika menyuntikkan pada tempat yang sama. Jika didapatkan terjadi pembengkakan pada area suntikan, maka jangan menyuntik pada area tersebut sampai pembengkakan turun. Kemudian, yang ketiga, yaitu ada hipoglikemia atau gula darah rendah. Gejalanya ada pusing, lemas, dan tremor. Segera konsumsi makanan yang mengandung gula seperti jus buah, permen, dan minuman ringan. Selain itu, juga dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat karena dapat diubah menjadi gula dengan cepat oleh tubuh seperti roti, sereal, dan biskuit. Jika teman-teman merasakan gejala pusing, lemas, atau tremor. Sekian edukasi yang bisa saya sampaikan terkait cara penggunaan dari insulin. Jika dari penyampaian ini terdapat beberapa pertanyaan dari teman-teman, teman-teman bisa langsung tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.